Jadi tuduhan-tuduhan ini adalah bohong dan nol besar. Kami itu peneliti, kami itu saintis. Saya, Dr. Tifa, Dr. Rismon, itu sama sekali tidak ada niat apapun. Bahkan kalaupun ya, kalau dari soal politiknya, kalaupun misalnya terbukti ijazah ini misalnya memang benar-benar palsu, dan insya Allah memang palsu karena buktinya udah mengarahkan sana, skripsinya juga palsu. Tidak ada niat kami sedikit pun untuk memenjarakan atau mempidanakan orang yang punya ijazah. Itu urusan hukum. Artinya kami tidak berpikir politik sama sekali. Itu beranggapan bahwa Joko Widodo ini orang yang cerdas. Sama sekali tidak. Saking kelihatan canggihnya cara kerja Joko Widodo dalam melakukan penipuan selama 20 tahun, dari sejak dia maju wali kota tahun 2005 sampai dia maju gubernur tahun 2012 sampai dia maju presiden tahun 2014 dan 2019. Maka anggapan secara umum hasil analisis kognitif dari kami itu menunjukkan yang sebaliknya. Dari mana kami bisa melihat nanti dari buku ini? Jangan sampai kau nggak datang, gitu aja. Ya, berarti statementmu selama ini statement bohong, dan pengacaranya itu pun bohong. Karena pengacaranya itu kan sangat meyakinkan publik. Iya, nanti di pengadilan akan ditunjukkan Pak Jokowi. Pak Jokowi akan datang ke pengadilan. Lihat aja nanti. Oke, kita buktikan nanti. Ya, kita akan tuntut pengacara Jokowi itu berarti penyebaran berita bohong. Kalau saya mengatakan 99,9% ijazah Jokowi itu palsu, itu tidak bisa dikategorikan sebagai penghinaan. Guys, haruskah kita kembali tertipu oleh pernyataan dari pengacara dan juga mereka, Tifa, Roy, Rismon, yang selama ini selalu berkomentar bahwa apa yang mereka lakukan terhadap Pak Jokowi adalah bentuk dari kerja-kerja ilmiah, kerja-kerja akademik, yang tentu mereka sebut mereka sedang melakukan penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi yang langsung mereka simpulkan sebagai ijazah palsu. Bagaimana kita mau membantah ini? Ikuti video ini sampai dengan selesai, kita akan mendapatkan informasi penting dan menjadi penguatan bagi kita semua untuk membantah apa yang dilakukan oleh pengacara Roy, Tifa, dan Rismon, terutama Refli Harun nih, yang selalu berkoar-koar bahwa mereka sedang melakukan penelitian. Ini dia. Guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini coba kita sedikit fokus, kita bicara nih soal Refli Harun kemarin ketika berdiskusi dengan Bang Rifai, yaitu pengacara dari Pak Jokowi, di salah satu stasiun TV. Ia kembali mengungkapkan bahwa apa yang terjadi terhadap RRT, atau dia kemudian membalikkan menjadi TRR, Tifa, Roy, Rismon. Saya nggak tahu kenapa harus Tifa yang lebih awal, kenapa tidak RRT saja, atau seperti yang kita jadikan nomenklatur mereka sebagai Tifa, Roy, Rismon alias teroris. Saya mau bilang bukan Roy CS ya, Roy CS, tapi TRR lah. Kenapa? Tifa, Roy, Rismon. Biar berbeda sedikit, karena kalau Roy CS itu nanti dipikirnya yang lain. Nah guys, pernyataan Refli Harun ini kembali ingin membuka memori publik. Dia ingin tegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh teroris ini adalah perbuatan penelitian, kerja-kerja akademik, sehingga itu tidak pantas untuk dipidana. Kalau kami mengatakan, atau saya mengatakan 99,9% ijazah Jokowi itu palsu, itu tidak bisa dikategorikan sebagai penghinaan. Pertama, itu adalah opinion. Kedua, opinion itu terhadap ranah publik, yaitu ijazah yang digunakan untuk melamar jabatan publik, mulai dari wali kota, gubernur, dan presiden. Artinya, ia ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi terhadap teroris itu adalah perbuatan kriminalisasi oleh pihak Polda Metro Jaya. Guys, untuk berulang kali dan untuk sekian kalinya di video-video saya juga udah pernah menginformasikan ke kalian bahwa apa yang mereka lakukan murni perbuatan kejahatan. Kalau perbuatan kejahatan berarti ada mens rea di sana, ada perbuatan yang ingin mengajak kepada publik untuk melakukan perbuatan kecurigaan, prasangka, bahkan menuduh terhadap orang yang bernama Joko Widodo sebagai pemalsu ijazah. Jangan lupakanlah apa yang dilakukan Rismon yang koar-koar ke sana kemari. Dia bahkan datang ke UGM, dia datang ke perpustakaan, dia kemudian membuat publikasi yang luar biasa betapa UGM pun termasuk Rektor Ova Emilia adalah orang yang ikut bertanggung jawab karena membuat konspirasi atau kong kali kong dengan Pak Jokowi untuk memalsukan ijazah. Ada skripsi yang katanya itu dicetak banyak-banyak.
banyak. Ini adalah perbuatan yang sebenarnya bukan masuk dalam kategori tindakan ilmiah. Ini ada etika publik yang mereka langgar yang akhirnya menyebabkan mereka bisa dikategorikan sedang melakukan tindak pidana kejahatan, yaitu memfitnah, mencemarkan nama baik, menuduh bukan dalam konteks penelitian. Karena ini berulang terus, pasal ujaran kebencian, pasal mengenai penghinaan, pasal mengenai pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya, maka kita minta uji ke Mahkamah Konstitusi tidak hanya untuk kepentingan TRR, Tiva Roy Rismond, tapi untuk kepentingan bangsa ini ke depan juga. Ngapain lagi sih kita mau dibohongi dan dibodohi oleh Refli Harun yang selalu menyebutkan bahwa mereka ini sedang melakukan penelitian? Ayolah, jangan tutup mata. Kita tidak sedang menyaksikan peneliti-peneliti handal dan peneliti-peneliti yang memang memiliki etika publik. Anda bayangkan saja, jauh sebelum bicara soal mereka membuat buku, mereka melakukan penelitian, mereka mengatakan bahwa mereka sedang melakukan observasi, mereka sudah keluar-keluar adili Jokowi, gantung Jokowi, Indonesia tanpa Jokowi, Nusa Kambangankan yang namanya Jokowi, usir Jokowi dari Indonesia, bla 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 bla. Rentetannya menuju ke pemakzulan Gibran dan lain-lain sebagainya. Guys, ini orang-orang tendensius, ini orang-orang jahat, ini orang-orang yang memang memiliki kejahatan dalam pribadinya yang kemudian melihat sosok Jokowi. Kalau memang murni penelitian, kalau memang murni mereka melakukan observasi, kenapa Roy Suryo yang mengenal Pak Jokowi tidak datang saja ke rumah Pak Jokowi? Atau Tiva dan juga Rismond walaupun tidak kenal Pak Jokowi secara spesifik, kenapa nggak datang bertamu ke rumah Pak Jokowi sebagaimana banyak sekali manusia-manusia Indonesia yang datang ke rumah Solo? Kenapa tidak lakukan hal itu untuk kemudian memberikan pertanyaan, kemudian menanyakan keabsahan, kemudian memastikan bagaimana sejarah perkuliahan Pak Jokowi? Tentu kalian mau bilang, ada Pak, kemarin Pak Jokowi didatangi oleh Pak Rizal, didatangi oleh Kurnia, dan juga didatangi oleh DHL, 3 orang utusan TPUA. Guys, kalau peneliti tidak mungkin mengutus orang untuk bertanya. Kalau Tiva Roy Rismond adalah peneliti, masa dia mau mengutus kurir untuk bertanya tentang objek penelitiannya? Dari sini aja sudah sangat bermasalah dan keliru, dan sudah jelas bahwa mereka itu punya sentimen kepada Pak Jokowi dan takut untuk mendatangi Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya kenapa mereka takut datang ke rumah Pak Jokowi bertanya baik-baik? Pertanyaannya kenapa mereka kemudian tidak mau langsung datang ke rumah Pak Jokowi? Karena ada 2 hal. Pertama, memang mereka tidak sebagai peneliti. Yang kedua, mereka ini adalah orang yang sudah membuat stigma di publik, yang sudah membranding diri mereka sebagai orang yang memperjuangkan agar Pak Jokowi itu diadili. Mereka sebelum datang ke rumah Pak Jokowi atau sebelum mengumbar-umbar tentang ijazah Pak Jokowi, orang-orang seperti mereka ini yang teriak-teriak atau yang keluar-keluar mengatakan bahwa Pak Jokowi ini penjahat, Pak Jokowi ini koruptor, Pak Jokowi ini menyengsarakan rakyat, Pak Jokowi ini menyisakan utang dan utang itu betul-betul membuat masyarakat menderita. Koar-koar inilah yang membuat mereka di-branding sebagai orang yang memang anti Pak Jokowi sejak awal. Makanya kalau memang mau melakukan penelitian, datang ke rumahnya Pak Jokowi sebagai peneliti, bukan sebagai orang yang koar-koar, yang teriak-teriak, pemilik ijazah palsu, langsung menyimpulkan 99%, bahkan kalau dalam bahasanya Rismond Syanipar, dia mengatakan 11 triliun % ijazah Pak Jokowi itu palsu. Bahkan menuduh Pak Jokowi itu sarjana muda, menuduh bahwa Pak Jokowi itu tidak memiliki hubungan bimbingan dengan Pak Kasmujo, menuduh bahwa UGM ikut terlibat dalam membuat skripsi yang begitu banyak hanya untuk menguntungkan Pak Jokowi. Tiva juga orang yang sering koar-koar mengatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah pembohong besar sehingga mendapatkan penyakit seperti ini. Begitu juga Roy Suryo yang sejak awal selalu memastikan bahwa Pak Jokowi itu pemalsu ijazah, Pak Jokowi itu berbeda antara fotonya dengan foto dalam ijazah itu, bla 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 bla. Bagaimana mungkin kita akan terhipnotis oleh pernyataan Refli Harun, oleh pernyataan mereka juga yang memastikan mereka ini sebagai peneliti? Siapapun yang bekerja untuk kepentingan umum, public affairs atau public interest, tidak akan dikriminalkan hanya karena didomestifikasi atau diprivatisasi soal-soal yang berkenaan dengan urusan publik ini.
Guys, tidak ada yang bisa meringankan mereka. Jutaan saksi ahli pun yang mereka tawarkan untuk meringankan mereka, kecuali Polda Metro Jaya masuk angin atau penyidik juga menjadi orang-orang yang berpihak kepada mereka, maka mereka pun akan lolos. Tapi kalau penyidik kita profesional, kalau masyarakat kita juga cerdas, kalau publik kita juga membaca dari awal sampai dengan akhir perbuatan yang dilakukan oleh Tifa, Roy, dan Rismond serta gerombolannya ini, maka kita harus pastikan ini adalah gerombolan penjahat. Mereka sudah melakukan tindak pidana dalam tata hukum di negeri ini. Yang namanya orang pelaku kejahatan, yang namanya orang yang memiliki mens rea, yang menyebabkan statusnya menjadi tersangka, maka orang-orang seperti ini adalah musuh negara. Tidak hanya musuh yang kemudian mendukung Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi sendiri, walaupun Pak Jokowi tidak pernah memusuhi mereka, Pak Jokowi tidak pernah mengumbar-ngumbar aib mereka. Mereka berbanding terbalik, justru suka mengumbar-ngumbar aib Pak Jokowi, mengumbar-ngumbar sesuatu yang sebenarnya Pak Jokowi tidak salah tapi dianggap salah, ya. Mereka ini kategorinya musuh negara, guys. Kenapa? Karena sudah melakukan tindak pidana yang akhirnya membuat mereka berstatus tersangka. Yang namanya tersangka meski belum diadili, tapi ini adalah bentuk dari ada sangkaan awal, ada cukup bukti kuat bahwa dia adalah pelaku kejahatan. Iya. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan harkat dan martabatnya gitu, di samping harta kekayaan. Tapi di sisi lain kan Pak Jokowi juga mantan pejabat negara. Kembali lagi, kan beliau melaporkan bukan sebagai presiden, beliau sebagai warga negara biasa yang sudah purna tugas, memiliki kehidupan pribadi, tapi masih terus diserang. Karena itu dia menggunakan haknya sebagai warga negara. Mereka bukan pelaku pelanggaran, tidak. Kalau pelanggaran itu biasanya cuma personal. Anda bisa tonton video saya sebelumnya yang saya katakan bahwa pelaku pelanggaran itu tidak membawa helm di saat membawa motor. Itu pelanggaran, guys. Itu bukan musuh negara. Tapi itu pelaku terhadap personal dia sendiri. Dan pelanggaran itu hanya bisa kemudian mendapatkan sanksi-sanksi tertentu. Pelanggaran administrasi, pelanggaran-pelanggaran tertentu yang akhirnya membuat seseorang itu ya gagal atau bermasalah secara administrasi. Tapi mereka bukan pelanggaran yang mereka lakukan, tapi ada mens rea yang menyebabkan mereka dianggap melakukan tindak kejahatan. Nah, orang jahat itu tidak bisa dibiarkan. Saya sampai sekarang nggak habis pikir, teman-teman Polda Metro Jaya yang begitu lama mengurusi penyidikan yang terlalu panjang, bukti yang terlalu berlebihan sampai dengan 700, ada ratusan orang juga yang dijadikan saksi. Ini berlebihan. Jarang sekali ada kasus seperti ini yang sebenarnya cukup dengan 2 alat bukti saja. Semua bisa diselesaikan dan bisa kemudian diproses secara hukum untuk menuju kepada persidangan. Pun kemarin ketika kemudian diinformasikan sudah dilakukan penyerahan berkas atau sudah ada tahap 1 yang diserahkan kepada kejaksaan dari Polda, yang terjadi justru kejaksaan juga membeberkan atau menyampaikan bahwa ada beberapa berkas yang harus dilengkapi, yang kemudian diistilahkan mereka dengan bahasa hukum P19 atau seperti apa. Walaupun demikian, aku juga tidak mendapatkan informasi lebih jauh tentang ini, melainkan dari pihak Polda sendiri hanya mengatakan bahwa ada satu berkas atau ada beberapa berkas yang memang harus dilengkapi, dan setelah itu kemudian sifatnya akan diberikan kembali. Dan kemarin bukan dalam konteks P19 malahan, yang dianggap justru cuma ada audiensi, ada konsultasi kepada kejaksaan, dan kejaksaan memberikan beberapa arahan dan saran untuk dilengkapi. Untuk berkas perkara sudah dikirim untuk koordinasi kepada kejaksaan, tetapi ada beberapa petunjuk dari jaksa untuk melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap saksi, saksi ahli, dan barang bukti lainnya. Nanti setelah itu lengkap pasti akan dikirim untuk kejaksaan. Oke, apapun itu, intinya masalah hukum ini bertele-tele, guys, ya. Anda bayangkan sekelas Pak Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia, pun problem administrasi hukumnya saja ini bertele-tele, yang akhirnya menimbulkan kecurigaan di semua pihak, ya. Pihak kita, pihak pendukung Pak Jokowi menilai, wah, ini kayaknya Polda Metro Jaya ini masuk angin, ya. Kemudian pihak Refli Harun dan kawan-kawan atau mereka yang memfitnah Pak Jokowi itu menganggap atau menilai bahwa memang mereka ini bukan tidak dalam konteks pidana atau tidak boleh dipidanakan, mereka tidak boleh dikriminalisasi karena memang berkas apapun yang mau disampaikan itu tidak memenuhi unsur sebagai pelaku tindak kejahatan. Kecurigaan di sana sini, ruang publik semakin melebar. Bahkan ada yang menuduh Pak Jokowi ini sengaja menunda-nunda dari proses penyidikan menuju ke kejaksaan supaya menunggu siapa yang mau datang untuk melakukan restoratif justice, sehingga Pak Jokowi membatalkan sampai di persidangan. Pun demikian, Pak Jokowi sudah berkali-kali sampaikan
sampaikan harus sampai persidangan. Urusan maaf-memaafkan, urusan pribadi. Urusan orang mau minta restoratif justice, orang mau minta damai, itu urusan pribadi. Tapi Pak Jokowi membutuhkan forum untuk memberikan keterangan kepada publik bahwa dia pemilik ijazah asli. Kasus yang di Polda Metro Jaya, Pak, apakah Bapak masih membuka pintu maaf kasus pelaporan ijazah? Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Bang Bil, kalau begitu kenapa Pak Jokowi tidak mengunjungi beberapa persidangan yang ada di Solo? Ada 7 persidangan. Termasuk terakhir adalah CLS yang kita tahu, di mana di sana juga konon dibebankan untuk adanya seorang Jokowi. Guys, itu adalah persidangan yang berbasis perdata. Perdata, seorang pelapor atau terlapor, dia tidak mesti kemudian harus datang ke persidangan tersebut. Dia bisa mengutus kuasa hukumnya. Pak Jokowi sedang menyiapkan energi terhadap persidangan pidana, di mana lewat persidangan pidana itu semua akan dibuktikan, semua akan terbongkar, dan dia sendiri dipastikan harus datang untuk memberikan keterangan laporannya. Guys, inilah kenapa kemudian tidak perlu Pak Jokowi buang-buang energi untuk mengunjungi persidangan-persidangan yang lainnya. Dia cukup fokus pada persidangan pidana yang sedang disiapkan. Menurut kalian bagaimana? Apakah kemudian kekisruhan ini akan tetap dramanya panjang, atau apa yang menjadi saran-saran kalian? Bagaimana kalau kemudian kita geruduk Polda? Bagaimana kalau kemudian kita kembali menggeruduk kejaksaan? Atau apa yang harus kita lakukan untuk mengingatkan kepada publik dan juga penegak hukum kita bahwa sudah ada potret buruk yang dilakukan oleh para penjahat yang ada di negeri ini, yang kemudian membuat polarisasi yang begitu besar dan menganga di Republik Indonesia. Saya Bang Bil, kita berjumpa di video berikutnya. Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi, golongan orang Al-Quran menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar menuju surga. Sehingga apabila mereka pun sampai ke alam surga dan pintunya telah dibukakan, para penjaganya mereka lalu berkata, berbahagialah kamu, hiduplah kekal di dalamnya. Berbahagialah kamu, hiduplah kekal di dalamnya. Dan bahagialah selalu, hiduplah kekal di dalamnya. Saya Bang Bil, Offside.
YouTuber Nusantara.